Menjadi perempuan bukanlah halangan untuk meraih cita-cita. Perempuan bisa menjadi apa saja selama berada di jalan yang diridhoi Allah. Perguruan Dinia Putri Padang Panjang, Sumatera Barat didirikan oleh Rahma El Yunusia untuk tujuan yang demikian. Itulah sebabnya setiap santriwati mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan terbaik. Mereka terus mengembangkan diri dengan rupa-rupa penemuan dan teknologi masa kini. Wawasan yang terbuka terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan yang demikian memberi bekal penting bagi para santriwati yang hidup di zaman penuh tantangan ini. Pun demikian, perguruan Dinia Putri sedari mula berdiri memiliki tujuan mendidik kaum perempuan sesuai syariat Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia ini masih keseimbangan antara ilmu dan iman senantiasa jadi pedoman. Demikian juga kodrat perempuan yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi ibu. Sekolah perempuan itu berbeda dengan sekolah laki-laki, karena pendidikan untuk seorang ibu berbeda dengan pendidikan seorang ayah. Dan Dinia Putri ini khusus mendidik seorang perempuan yang tangguh dan kuat. Ibu adalah madrasah pertama, pendidik dan teladan bagi anak-anak mereka. Pengetahuan yang tinggi, wawasan yang luas, keimanan yang mendalam, belum lagi mencukupi. Peran perempuan sebagai ibu seringkali menuntut kemampuan dan keterampilan yang praktis dan sehari-hari. Kami di sini sedang melakukan aktivitas prakarya atau kerajinan tangan. Itu kami membuat dompet. Nah, di dompet ini kami buat dua macam cara menjahit. Yang pertama jejak jelujur, yang kedua jejak tikam. Tentu senang karena dengan ini kayak saya melatih kesabaran. Terus kayak guru saya pernah bilang, karena kita seorang wanita, kita harus bisa menjahit. Misalnya kita udah berumah tangga, gak mungkin kan kita langsung ke penjahit. Kita harus mempunyai keterampilan tersendiri untuk menjahit. Penanaman budi pekerti melalui aktivitas sehari-hari memang jadi salah satu pola yang khas ditemukan dalam pembelajaran di pesantren. Demikian juga dengan pengajaran tata boga. Bukan hanya terkait dengan keterampilan yang paling mendasar bagi perempuan, tata boga juga menjadi sarana menanamkan kemandirian sebagai bekal ke dunia luar. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak terus-menerus minta dimasakin sama orang tua atau membelinya keluar, tapi kita penting untuk mengetahui cara-cara membuat makanan. Karena suatu saat kita akan pergi ke luar negeri, kita akan mengolah makanan sendiri, di mana di sana tidak ada orang tua kita, atau mungkin makanan yang di sana tidak sesuai dengan selera kita. Jadi kita harus mengetahui cara-cara memasak, dan itu juga berguna bagi masa depan kita nantinya. Menjadi seorang wanita tentu tidak lepas dari yang namanya masak-memasak. Keterampilan memasak ini memberi manfaat yang luar biasa pada masa revolusi kemerdekaan. Rahma El Yunusia menjadikan perguruan Dinia Putri sebagai dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pejuang-pejuang kemerdekaan. Semangat kemanusiaan dan kepedulian sosial ini terus diturunkan kepada santriwati-santriwati Dinia Putri. Mereka secara rutin mengadakan kegiatan makanan dan bahan pokok kepada yang membutuhkan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Membagikan takjil atau membagikan sembako itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, karena Bunda Rahmah, beliau sejak dulu juga menyediakan dapur umum, di mana dapur umum itu menyediakan makanan bagi peristiwa perang atau mempertahankan kemerdekaan. Dan selain itu, beliau juga menyediakan makanan pada hari Jumat untuk santri-santri lelaki atau sholat hari Jumat untuk makan bersama di rumah beliau. Dan sehingga berbagi itu selain bulan Ramadan sampai tertanam hingga sekarang dari guru kami hingga ke santri-santri.
Kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan nyata semacam ini sekali lagi jadi pengajaran penting bagi para santriwati. Mereka mendapatkan pengalaman nyata, menerapkan ajaran-ajaran Islam, mengamalkan kebaikan. Itu tadi merupakan kegiatan berbagi dengan lingkungan sekitar, di mana Dinia Putri berbagi takjil bersama masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan Dinia Putri. Karena mereka merupakan masyarakat yang setiap hari berinteraksi, bertemu dengan santriwati Dinia Putri. Di sini santriwati belajar bagaimana caranya dengan memiliki sebagian harta itu kita bisa membagikan pada orang lain gitu. Karena tidak semua harta yang kita miliki itu kan memiliki hak kita sepenuhnya. Tapi ada hak orang-orang yang membutuhkan yang seharusnya kita bagikan bersama, seperti itu. Perguruan Dinia Putri Padang Panjang, Sumatera Barat tidak lama lagi akan melewati 1 abad pertama kelahirannya. Semangat Rahmah El Yunusia untuk mendidik kaum perempuan Indonesia tak putus diteruskan dari generasi ke generasi. Melahirkan santriwati-santriwati berprestasi, mereka yang terus sedia mengaji dan mengkaji ayat-ayat ilahi, menempa diri sebagai pribadi-pribadi yang memiliki akhlakul karimah, mengembangkan pengetahuan dan kemandirian, menebarkan kebaikan dan kebenaran Islam.